Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati dengan NIM 2009015020809 dari Prodi Akuntansi S1 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kas dan kesetaraan kas serta ekuitas menurut akuntansi dan perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kas dan kesetaraan kas menurut akuntansi. Kas ialah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Menurut IAI 2009/28 dalam SAKE TAP, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan deposit yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover, dapat dikategorikan sebagai setara kas. Adapun menurut perpajakan, berdasarkan PP 131 tahun 2000 JO KMK garis 51 garing KMK 04 garing KMK 04 garing 2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposit atau tabungan yang ditempatkan pada bank didirikan dalam satu negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI kecuali WP orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Adapun penghasilan atau bunga deposit tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayaran pada saat pembayaran atau pembebasan biaya. Pihak bank tersebut akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkan ke kantor pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan dan atau surat SPT. Masa PPh pasal 4 ayat 2. Adapun ekuitas, yang kedua ekuitas. Ekuitas menurut akuntansi. Menurut SAKE TAP yang diatur oleh IAI 2009/103 sampai 105, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dari entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Contoh, modal perolehan terbatas atau PT, terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya. Hukum entitas perorangan dan firma tidak terbagi atas saham sehingga secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemilik pribadinya. Akuntansi untuk ekuitas ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan SAK yang relevan. Sedangkan akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi saham preferen, saham biasa atau saham tambahan modal, saham serta saldo laba. Adapun menurut perpajakan, dalam perpajakan penjualan saham kepada pihak ketiga dilakukan di bursa efek akan dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 14 tahun 1997 JO KMK garis 282 garing KMK 4 garing 1997 JO SE garis
garing PJ 24 garing 1990 JO SE garing PJ 42 garing 1997, maka untuk saham pendiri pemilik saham berdiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Jadi tolak PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Saat terutangnya atau pemotongnya PPh 23 garing 36 atau PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dan dalam negeri. Dengan ini disampaikan dengan pengesahan sebagai berikut. Yang pertama, bagi PT yang tertutup saat terutangnya PPh 23 garing 26 atau PPh final ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu pada saat aset tersedia untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Yang kedua, bagi PT yang terbuka, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 23 garing 26 ataupun PPh final baru timbul pada tanggal penentuan pemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.